Grade to elevasi. Ganti dulu. Selanjutnya kita create grading. Pilih yang paling luar karena kita akan membuat ini bekerja sampai dengan di sini, bukan dari sini ya. Kalau dari sini nanti jadi double. Ini sudah jadi, kita bikin lagi. Kita meneruskan dari yang sudah ada. Sisi paling luar dari ini adalah ini gitu ya. Kita ulangi. Grade to elevasi. Pilih grade grading. Misalnya klik paling luar, create apply to enter length. Kita enter saja, ketik yes. Selanjutnya masukkan elevasi. Kalau tadi kita pakai grade and pakai sistem grade to surface, kalau kita memasukkan elevasi kira-kira 10 misalnya seperti itu. Grade slope kita misalnya 1:1. Enter dulu 1:1, kita ketikkan 1, kita ketikkan enter dulu 1 lagi. Sudah jadi. Ini adalah tahap yang kedua, dari sini ke sini, ini dengan ini. Kita bisa cek pakai object viewer. Nah, ini sudah jadi. Tidak begitu kelihatan, tapi ini sudah ada. Kalau tadi hanya sampai sini, sekarang sampai ke ujung atas ya. Sudah ada 1:1. Selanjutnya kita akan membuat grade to distance. Ini menjadi sini. Kita ganti juga grade to distance. Ulangi lagi create grading. Paling luar, sisi paling luar lagi. Setelah enter yes. Nah, distance-nya berapa, jaraknya kita masukkan angka misalnya 10. Angka 10. Pakai grade atau slope, kita juga pakai grade karena kita akan membuat flat, jadi kita masukkan 0%. Nah, ini adalah 0% hasil dari buatan kita tadi, yaitu distance. Ini akan terlalu tinggi. Karena ini terlalu tinggi, jadi kita bisa bisa kita modif elevasinya karena ini terlalu lebar juga, jadi nggak nyampe. Atau kita bisa modifikasi slope-nya. Saya akan turunkan elevasinya dengan cara klik edit elevation editor, rise or lower bisa, atau elevation editor seperti tadi caranya, yaitu klik naik. Kalau ini, kalau klik selanjutnya kita coba raise and lower, tinggal kita ketikkan angka misalnya minus 10. Oke. Nah, semua aspek dari pekerjaan yang sudah kita buat akan termodifikasi karena ini adalah software yang sangat dinamis. Nah, begini. Oh, maaf, maksud saya mau saya tambah 10. Jadi kita naikkan lagi, klik kanan, raise or lower. Jadi 20, artinya kita naik 10. Karena tadi kita udah minus 10. Kita kembalikan lagi. Baik, kita sudah membuat bentuk yang lebih ideal, masih tercukupi oleh surface-nya dari batas akhir. Kita sudah sampai tahap ini. 1, 2, 3. Selanjutnya akan kita object viewer lagi. Ini tujuannya untuk mengecek aja object viewer, bener kan? Kita sudah punya 1. Ini sudah 1 step, ini 2 step, ini 3 step. Selanjutnya kita akan grade to surface lagi. Grade grading, ambil yang paling luar. Maaf, ambil yang paling luar. Selanjutnya klik di sini, yes, enter. Cut format, slope 2:1, slope 1:1 boleh. Sudah jadi, kita cek hasilnya. Caranya bisa juga dengan quick profile, misalnya klik kanan, quick profile. Kita sudah punya namanya grading. Ini tadi grading atas kolam, yang lainnya kita matikan. Grading dan surface debit, kita lihat. Ini adalah bentuk grading dari maaf, ini terlalu ribet. Di kanan,
quick profile atas, oke. Hanya taruh di sini. Oke, baik. Nah, ini adalah existing ground. Ini adalah grading yang sudah kita buat. 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap. Ini grade to surface dari bawah, feature line ketemu dengan surface. Terus kita tadi grade to elevasi, jadi kita sudah setting elevasinya sampai ketinggian 10. Selanjutnya dari elevasi kita grade to distance dengan persentase 0. Selanjutnya dari grade to distance kita grade lagi to surface. Ini adalah salah satu contoh aja, nanti aplikasinya di proyek pekerjaan sangat banyak dan bervariasi, tapi metodenya tetap seperti ini. Kita amati, kita sudah punya kanan dan kiri, tapi ini masih kosong. Artinya kita bisa menghitung volume karena masih platform, masih feature line yang tengahnya bolong. Nah, kita harus isi tengahnya itu dengan cara langkah terakhir, yaitu klik create infill. Selanjutnya kita klikkan di lokasi yang bolong tadi, enter sekali. Baik, kita perhatikan kalau kita klik sekarang sudah ada garisnya. Kalau tadi belum ya. Setelah create infill ini artinya bawahnya tadi sudah benar-benar terisi object viewer. Ya, ini udah jadi. Sekarang posisinya seperti ini. Ini biasanya untuk tanggul atau shore protection atau bendungan. Ini biasanya dipakai seperti ini. Bawahnya adalah seperti semacam kolam penampungan. Nah, ini juga bisa dipakai untuk perumahan ketika kita membuat block plan beberapa lokasi, misalnya seperti ini. Misalnya ini blok A, ini blok B. Jadi masing-masing dari blok ini harus digrading kalau mempunyai kontur yang berbeda-beda. Misalnya kita perlukan menjadi ini, menjadi seperti ini, perumahannya akan seperti ini. Karena jika kita punya kontur yang ekstrim, maka setiap ini harus dikasih, setiap perumahan itu harus dikasih grading atau minimal setengah meter dari lokasi blok Nah, ini adalah grading. Nah, setelah grading nanti kita akan cek misalnya grade to surface, cut dan fill nya otomatis. Nah, kita bisa cek saya akan kasih warna berbeda. Misalnya seperti ini blok A, blok B, blok C. Kita harus surface nya dulu, daerah ini harus flat dulu sebelum kita bangun rumah. Tapi kita harus cek elevasinya, existing surface. Caranya tinggal klik existing surface nya, kita ke add label spot elevation, kita taruh di sini, misalnya ujung dari grading. Ini adalah elevasi surface 4,6, 4,5, 4,4, 4,54. Ini tidak terlalu ekstrim, jadi masih bisa diaplikasikan, tidak perlu dihitung. Nah, untuk perumahan-perumahan yang menggunakan kontur di daerah pegunungan itu sangat harus dibuatkan grading seperti ini. Walaupun ini flat, kita bisa buatkan untuk platform di daerah ini menjadi flat. Caranya dengan seperti tadi, grade to surface, jadi otomatis cut and fill nya akan masuk. Kita cek 44, 45, 46, 45. Artinya kita punya rata-rata daerah itu cut and fill nya. Kita akan saya hitung 4,61 ditambah 4,53 ditambah 4,54 ditambah 4,46 dibagi 4. Jadi rata-ratanya 4,53. 4,535 rata-rata di sini, jadi 94,53. Oke, baik. Kita akan grade to surface. Ini sudah jadi tadi bentuknya seperti ini. Kita akan grade to surface untuk membuat perumahan. Kita harus membuat grading lagi atau membuat
feature lain lagi dari objek, misalnya klik sama seperti tadi yang pertama. Nah, kita mau ke set 1 atau kita membuat set baru, boleh. Nanti kalau set baru tinggal klik saja. Ini misalnya set 2. Oh, maaf. Set 2. Oke, set 2 berarti lokasi berbeda dengan set pertama. Jadi nanti setiap kita membuat pembuatan grading di lokasi yang berbeda, usahakan setnya berubah-berubah ya. Jadi tidak boleh menggunakan satu site saja untuk hampir semua lokasi. Grading, create line from object sama dengan tadi. Create from object, soalnya klik di sini, klik ini polyline. Oh maaf, ini line mungkin saya harus convert dulu, dia tidak mau kalau tidak polyline. Saya hapus dulu PL. Tuh 2 3 4, selanjutnya C. Grading, create grading from object, klik. Mau kalau polyline mau dia set 2. Oke saja. Ini sudah di lokasi set 2, site 2. Elevation editor kita tadi dapat 4,53, akan kita buat semua 4,53 adalah rata-rata dari daerah pada 4 elevasi ini. Jadi elevasi rata-rata 4,53. Selanjutnya akan kita grading, create grading. Site-nya kita cek lagi. Setnya pastikan bahwa kita di site 2, karena set 1 tadi dipakai untuk pembuatan kolam. Selanjutnya kita buat grupnya, grading group 2. Automatic surface creation hidupkan, volume based on Dewi juga hidupkan. Oke. Jadi kita harus merubah site-nya, lokasinya. Kita cek lagi, sudah surface Dewi. Oke. Grade to surface, klik create grading, klik sebelah luarnya, yes. Slope kita coba slope-nya 2:1. Oke. Fill slope 2:1 juga untuk fill-nya. Oke, baik, ini sudah jadi otomatis, tapi memang karena daerahnya tidak terlalu terjal jadi tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya kita sama juga dengan tadi, create infill di dalamnya. Infill, baik. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa view object viewer. Nah, ini daerahnya. Yang merah ini menunjukkan cut, tapi karena cuman hanya beberapa senti jadi dia tidak terlalu kelihatan. Tapi cara membuat untuk blok-blok perumahan seperti ini adalah salah satu langkah yang paling simple, yang grade to surface, dan ini adalah 4 langkah yang kita gabungkan jadi satu. Kalau ini hanya lokasi satu aja, untuk langkah satu aja, cut dan fill saja. Ini biasanya untuk membuat perumahan. Setelah tentunya grading ini dibuat sesudah kita membuat jalan dulu. Kita membuat perencanaan desain jalan yang matang sampai dengan menjadi surface-nya dan terbentuk surface design. Nanti setelah surface design jadi, artinya jalan itu dikombine antara surface design dan surface existing menjadi surface baru. Setelah surface baru jadi, nanti baru kita membuat grading agar grading ini ketemu dengan bahu jalan, ketemu dengan existing lama juga, tapi dari hasil kombinasi sesudah menjadi desain dari sebuah jalan. Selanjutnya dari grading ini kita bisa menghitung volume. Ini juga bisa dihitung, ini juga bisa dihitung. Caranya klik grading volume tools. Selanjutnya set 2, grup 2. Oke. Akan muncul seperti ini. Cutnya berapa, fillnya berapa. Net itu balancing, perbedaannya kurangnya. Cutnya 13, fillnya 13, artinya kekurangan galian 4 untuk ditimbunkan kelebihan galian 4
jadi kita harus memikirkan buangannya. Tapi kalau ini cuma sedikit 4 kubik, tapi di proyek-proyek besar atau tambang atau namanya plant site di lokasi-lokasi yang besar, ini harus dipikirkan. Kita harus membuat dump site semacam itu, karena tanah-tanah buangan ini sangat berbahaya dengan lingkungan kalau kita tidak aplikasikan dengan benar dan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Demikian juga kita bisa menghitung ini. Klik create grading volume tool, kita tinggal switch saja set 1 grading kolam. Oke, sudah muncul. Ini adalah kubik, ini netnya, berarti netnya cutnya kelebihan, cutnya 37, fillnya 28, artinya netnya kita punya surplus. Sisa cut itu 9.000, jadi kita harus memikirkan cuttingnya. Jadi perhitungannya adalah cut ini diambilkan dari sini, sedangkan fillnya dari cut ini dikurangi masukkan ke sini. Selanjutnya net itu sisa dari galian itu sebesar yang tadi. Begitu kiranya untuk materi grading ini tidak terlalu sulit, ini tidak terlalu rumit seperti pembuatan plan profile dan cross ya. Sampai di sini saya tutup, mudah-mudahan kita bisa ke session berikutnya di pelajaran yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.